Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 AKL. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi bisnis. Kali ini Ibu akan membahas mengenai hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas, dan harga keseimbangan pasar. Nah, sebelumnya Ibu akan membahas satu persatu ya. Nah, untuk hari ini Ibu fokus ke hukum permintaan terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah permintaan. Apa sih permintaan itu? Ya, sebelumnya kan kalian harus tahu dulu ya, ada 3 pelaku utama ekonomi, ya. Ada produsen, distributor, dan konsumen, ya. Nah, ketiga pelaku ekonomi tersebut itu saling berkaitan ya, saling berhubungan, dan bergantung satu sama lainnya dalam proses peredaran barang dan jasa. Ya, contohnya kamu seorang konsumen, kamu membutuhkan barang ya. Nah, nanti produsen, kemudian distributor yang mengedarkan. Nah, konsumen yang memerlukan barang dan jasa ya tentunya memunculkan adanya permintaan barang dan jasa bagi produsen. Ketika kamu membutuhkan roti ya berarti kamu menimbulkan sebuah permintaan kepada produsen untuk memproduksi roti gitu. Nah, untuk itu tingginya permintaan konsumen akan barang dan jasa memunculkan permintaan dari kalangan produsen terhadap para penyedia faktor-faktor produksi agar proses produksi barang dapat terlaksana. Nah, kondisi tersebut itu menggambarkan permintaan. Permintaan tercipta ketika seseorang memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai kemampuan untuk membayarnya. Ketika kamu menginginkan roti, ya kamu harus punya kemampuan untuk membayar atau membeli roti tersebut. Nah, permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kadang kamu juga beli roti, mikir dulu, kira-kira rotinya murah nggak gitu. Atau sekarang kan lagi zamannya mangga ya. Nah, kamu lagi pengen mangga, kebetulan harga mangga murah gitu. Nah, karena harganya murah, akhirnya kamu beli 10 kilo sekaligus atau 50 sekaligus gitu misalnya gitu. Nah, dengan tingkat harga yang murah dan waktu tertentu yaitu pada saat musim mangga, jadi permintaan untuk membeli mangga semakin banyak karena tentunya ketika semakin banyak barang harganya semakin murah gitu. Nah, 3 hal penting yang berkaitan dengan konsep permintaan. Yang pertama adalah kuantitas, kedua itu keinginan konsumen, ketiga kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Nah, untuk kuantitas yang diminta itu merupakan kuantitas yang diinginkan ya. Nah, hal ini menunjukkan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen berdasarkan harga barang tersebut. Nah, harga barang lain, pendapatan dan selera yang tadi Ibu katakan. Ketika mangga lebih murah, maka kamu akan membeli mangga lebih banyak. Apalagi keinginan kamu untuk memakan mangga lagi meningkat gitu ya. Nah, kedua, keinginan konsumen disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Nah, ketika kamu sedang menginginkan, bersedia untuk membeli dan uangnya lagi banyak, ya kamu akan lakukan pembelian sesuai dengan keinginan kamu gitu ya. Kemudian ketiga, kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu ya. Itu artinya kuantitas barang dinyatakan dalam satuan per hari, per bulan, atau per tahun. Semakin besar jumlah unit barang yang diminta per hari, semakin besar pula tingkat pendapatan produsen. Ya, tentunya sangat menguntungkan bagi si produsen. Oke, selanjutnya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ada harga barang komplementer dan barang substitusi, jumlah pendapatan, jumlah dan karakteristik penduduk, perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat, perkiraan dan harapan masyarakat di masa mendatang, hari raya, keagamaan, kondisi sosial, dan ekonomi.
Ya, ada 7 faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Ibu akan bahas satu persatu. Harga barang komplementer dan barang substitusi. Bu, barang komplementer itu apa sih? Nah, jadi barang komplementer itu adalah barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Jadi kalau nggak ada barang A, ya sudah barang B tidak bisa berjalan gitu. Misalnya kalau misalnya tidak ada tinta, ya sudah pulpennya tidak bisa digunakan. Gitu. Atau misalnya spidol ya. Kalau misalnya spidol tintanya habis, ya sudah berarti spidolnya tidak bisa digunakan gitu. Terus kalau barang substitusi itu apa Bu? Gitu kan. Nah, kalau barang substitusi adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang mana barang tersebut itu dapat menggantikan barang yang lainnya. Contohnya itu kalian pengen makan nasi goreng. Nah, ternyata adanya roti gandum. Nah, untuk mengenyangkan perut kalian, ya sudah, kalian mau nggak mau memakan uh, roti gandum tersebut. Yang pada dasarnya atau intinya tuh sama. Pemuas kebutuhan tersebut itu dapat memenuhi kebutuhan kalian ya, kalian yang sedang lapar ya karena membayangkannya nasi goreng tapi adanya roti gandum ya apa boleh buat gitu. Tuh, itu namanya barang substitusi. Jadi di sini maksudnya harga barang komplementer dan barang substitusi itu ketika harga salah satu barang naik, konsumen cenderung untuk mengkonsumsi barang lain yang sejenis atau barang lain yang dapat menggantikan barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Contohnya, apabila buah apel naik, konsumen akan berhenti membelinya atau mengganti pembeliannya dengan buah lain yang lebih murah. Misalnya buah jeruk. Karena pada intinya kan kita butuh asupan buah. Ya, kita butuh asupan buah dan ketika tidak ada apel, ya apa boleh buat kita boleh memakan buah lain kesukaan kita. Ya, misalnya tadi jeruk gitu. Nah, pada penjelasan ini, buah jeruk itu menjadi barang substitusi atau barang pengganti ya. Jika orang-orang cenderung membeli buah jeruk ketika harga buah apel meningkat, kondisi tersebut tidak mempengaruhi kenaikan harga buah jeruk gitu ya. Apel sendiri, jeruk sendiri gitu ya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada barang substitusi peningkatan harga satu barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang lain yang menjadi substitusinya atau menjadi penggantinya gitu. Ya, itu adalah harga barang komplementer dan barang substitusi. Kemudian yang kedua adalah jumlah pendapatan. Nah, kalau yang ini ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang dan jasa ya. Nah, tapi kebalikannya nih, kalau misalnya pendapatan si konsumen menurun, maka konsumen cenderung menurunkan pembeliannya terhadap barang dan jasa gitu. Ya contohnya kalian aja, kalau kalian lagi punya uang, pengennya ke McD, ke KFC gitu ya. Dan ketika kalian sedang tidak memiliki uang ya mau nggak mau kalian misalnya makan pakai tahu, pakai tempe gitu. Nah, namun ada beberapa barang dan jasa tertentu yang permintaannya menurun ketika pendapatan konsumen bertambah atau permintaannya meningkat ketika pendapatan konsumen berkurang. Contohnya apa sih Bu? Contohnya ya kita anggap aja daging. Ketika kamu memiliki pendapatan yang banyak kan permintaan kamu terhadap daging semakin meningkat gitu ya. Nah, sedangkan ketika pendapatan kamu menurun, permintaan kamu terhadap tahu dan tempe menjadi berkurang gitu. Ya kan? Kalau misalnya jujur aja deh ibu nih, ibu kalau misalnya uangnya lagi kurang ya ibu makan seadanya aja, misalnya cuma goreng telur atau tahu atau tempe gitu. Jadi ketika ibu ada uang, ibu akan membeli makanan yang lebih
memuaskan ibu gitu. Contohnya ibu makan pakai ayam goreng atau ibu makan pakai rendang gitu. Itu kalau misalnya ibu lagi memiliki pendapatan yang lebih gitu. Kemudian jumlah dan karakteristik penduduk. Jumlah konsumen akan mempengaruhi kuantitas total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, semakin besar jumlah penduduk yang menjadi konsumen, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Jadi ketika di suatu daerah banyak sekali penduduk, ketika mereka lagi pendapatannya meningkat, otomatis permintaan daging semakin banyak. Berarti produsen harus meningkatkan produksi untuk daging gitu. Kemudian perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Selera yang berubah dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Hal ini juga tidak lepas dari perkembangan zaman dan teknologi ya. Contohnya apa sih Bu? Contohnya penggunaan ponsel pintar yang mewabah di kalangan masyarakat. Ponsel pintar, smartphone ya. Sekarang hampir semua orang dari yang paling muda, dari yang paling kecil aja anak-anak sekarang itu sudah menggunakan smartphone gitu. Kemudian perubahan selera tidak hanya terjadi dalam penggunaan alat-alat elektronik ya seperti ponsel pintar, tetapi juga dalam gaya hidup lainnya seperti mode, selera kuliner, hingga alat transportasi. Sekarang gini, kalau mode ya kita bicara mode kecantikan. Nah, yang perempuan nih pengen cantik kayak orang Korea, pakai lip tint, beli lip tint ke mall ya. Terus kemudian misalnya kuliner. Kalau kuliner itu biasanya wah, ada bakso lobster nih. Kita cobain yuk gitu misalnya. Latah ya, jadi latah gitu. Kalau perubahan tradisi, mode dan selera masyarakat gitu. Mengikuti perkembangan zaman, semakin berkembang, semakin modern, semakin maju, semakin banyak ya mode, selera masyarakat gitu. Tradisinya juga pasti berubah. Kemudian perkiraan dan harapan masyarakat di masa mendatang. Nah, ini juga mempengaruhi ya. Ketika krisis ekonomi mulai melanda Indonesia, situasi ekonomi di dalamnya menjadi tidak menentu. Akibatnya, banyak masyarakat merasa khawatir dan memperkirakan bahwa resesi akan berkepanjangan. Dampak dari perkiraan tersebut adalah banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong membeli dan menimbun bahan pangan pokok, bahan bakar minyak, atau bahan lainnya. Nah, nggak pas nggak pada saat krisis ekonomi saja ya, pada saat sekarang. Kemarin pada saat awal-awal terjadinya pandemi, orang-orang yang memiliki pendapatan lebih berbondong-bondong untuk datang ke mall, ke supermarket ya. Mereka ngapain? Mereka belanja menurut mereka untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya. Tapi dengan apa? Dengan menimbun kebutuhan gitu, menimbun bahan pangan pokok tanpa melihat apakah orang lain itu akan kebagian atau enggak gitu. Ada sempat ya di berita, ibu juga sempat melihat di berita ada beberapa orang-orang datang ke Transmart gitu ya, misalnya ke supermarket untuk membeli bahan-bahan pokok mereka ya, akhirnya akan menimbun bahan-bahan pokok gitu. Nah, alasannya apa sih? Masyarakat khawatir jika nantinya itu harga bahan-bahan yang mereka beli itu akan meningkat di kemudian hari atau bahkan bahan-bahan tersebut hilang dari peredaran akibat tak lagi diproduksi. Ya, karena kan khawatir ya masyarakat ketika terjadi pandemi seperti ini, ya tentunya produksinya juga akan berkurang ya. Terus kemudian peredaran bahan bakunya juga akan berkurang. Nah, pastinya ketika berkurang harganya semakin mahal gitu. Terus hari raya keagamaan. Nah, ternyata hari raya keagamaan juga turut menjadi faktor penentu tinggi rendahnya tingkat permintaan atas barang dan jasa di masyarakat. Ya, contohnya apa, Bu? Contohnya ketupat, kue-kue kering ya untuk disuguhkan di hari raya semakin
meningkatkan itu pasti menjadi andalan ketika hari raya gitu, mau hari raya Islam ya, terus hari raya Natal, hari raya yang lainnya itu pasti ada makan-makan khas yang menjadi tradisi dan permintaannya pasti akan meningkat gitu. Kemudian kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi turut juga mempengaruhi naik turunnya permintaan. Nah, ketika kondisi sosial masyarakat sedang rawan konflik, tingkat keamanan akan semakin menurun. Kemudian, jika situasi keamanan kacau, permintaan akan jasa keamanan seperti satpam dan hansip meningkat. Toko-toko dan perkantoran menambah tenaga keamanan mereka. Penduduk yang tinggal di perumahan elit akan menyewa jasa keamanan untuk menjaga rumah dan harta benda mereka. Sementara itu, sebagian besar orang cenderung akan mengurungkan niat untuk beraktivitas di luar rumah. Nah, hal ini mengakibatkan permintaan beberapa barang dan jasa, misalnya bahan bakar, minyak, dan jasa transportasi semakin menurun gitu. Itu ketika terjadi kondisi sosial dan ekonomi. Oke, sampai sini dapat difahami ya. Ya, selanjutnya adalah hukum permintaan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada contoh. Ya, Diana hendak membeli 2 kg buah jeruk, 5 kg buah apel, dan 1 buah durian di toko fresh. Sesampainya di sana, ia melihat bahwa toko fresh sedang mengadakan promosi diskon buah jeruk. Akhirnya Diana memutuskan untuk membeli 5 kg buah jeruk. Ya. Nah, sementara itu harga buah apel ternyata sedang mengalami kenaikan. Begitu pula dengan buah durian yang harganya semakin mahal. Akhirnya Diana hanya membeli 2 kg buah apel dan tidak jadi membeli buah durian. Nah, di sini terlihat bahwa harga memainkan peran penting dalam mempengaruhi kuantitas yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, semakin banyak jumlah yang diminta. Nah, dapat dikatakan bahwa tingkat harga berbanding terbalik dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Nah, fenomena ini pada intinya merupakan isi dari hukum permintaan. Nah, isinya adalah jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, kuantitas yang diminta akan meningkat atau ceteris paribus. Ceteris paribus itu adalah di mana hal-hal lainnya konstan, ya, konstan itu tetap gitu. Nah, jadi ketika jeruknya di sini menurun, Diana justru membeli 5 kg buah jeruk gitu. Padahal tadinya buah jeruknya mau beli 2 kilo saja gitu. Tapi ketika melihat harganya lebih murah, maka kuantitas Diana ditingkatkan untuk membeli jeruknya. Nah, kemudian karena buah apelnya mahal, ya, jadi justru dibalik buah apel yang 2 kilo. Dan buah duriannya tidak jadi dibeli karena sangat mahal gitu. Itu adalah hukum permintaan. Nah, kemudian kita akan membahas kuantitas yang diminta, quantity demand, tabel permintaan demand schedule, dan kurva permintaan demand curve. Nah, satu-satu ya. Kuantitas dulu. Kuantitas yang diminta mengacu kepada kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu dengan asumsi faktor-faktor lainnya konstan, ceteris paribus. Nah, kemudian untuk tabel permintaan adalah tabel yang menunjukkan kuantitas barang dan jasa yang diminta selama periode waktu tertentu pada berbagai tingkat harga dengan asumsi faktor-faktor lainnya juga konstan. Nah, sedangkan kurva permintaan ini merupakan informasi dalam tabel permintaan yang disajikan dalam bentuk kurva atau yang disebut dengan kurva permintaan. Nah, ini contohnya. Di sini ada kurva permintaan Ana.
Jadi Ana itu di sini ceritanya akan membeli buah apel ya. Nah, semakin tinggi harga apel, semakin rendah kuantitas apel yang diminta oleh Ana. Sebaliknya, semakin rendah harga apel, semakin banyak kuantitas apel yang diminta oleh Ana. Nah, ini adalah tabel permintaan Ana terhadap apel selama 1 bulan. Digambarkan dalam kurva permintaan juga ya, selama 1 bulan. Nah, di sini setiap titik pada kurva permintaan memperlihatkan kombinasi harga dan kuantitas yang diminta oleh Ana. Nah, kita coba perhatikan ya di sini. Dari tabelnya, nah, semakin mahal harga apel, semakin sedikit kuantitas permintaan yang diminta oleh Ana. Ya, kuantitas permintaan apel yang diminta oleh Ana. Tapi semakin murah harganya, semakin banyak kuantitas yang diminta oleh Ana. Atau begini, ketika harga apel 5.000 kilo, maka Ana hanya membeli 10 kilo saja. Ketika harganya 4.000, Ana membeli 20 kilo. Ketika harga apel 3.000, maka Ana akan membeli 30 kilo. Ketika harga apel 2.000 per kilonya, maka Ana akan membeli 40 kilo. Dan ketika harga apel yang lebih murah lagi, yaitu Rp1.000 per kilonya, maka Ana akan membeli apel 50 kilo. Gitu. Itu untuk tabelnya. Nah, untuk kurva permintaannya, ya, ini harganya. Nah, ini harga. Nanti kalian tulis di sini harga gitu ya. Nah, ini adalah kuantitas atau kilogram. Nah, kalau di sini kita lihat ya, ketika harganya 5.000 per kilo, maka kuantitasnya 10 kilo. Ketika harganya 4.000, 20 kilo permintaannya. Ketika harga 3.000, 30 kilo permintaannya. Ketika harga 2.000, nah di sini jadi 40 kilo permintaan Ana. Ketika harga Rp1.000 yang paling murah, permintaannya menjadi 50 kilo. Gitu. Nah, kalau kalian membuat, ini namanya adalah garis vertikal ya, dari bawah ke atas yang disebut dengan sumbu Y. Ini sumbu Y. Nanti kalian tulis di sini Y gitu ya. Coba Ibu bisa nggak ya nulis di sini? Sebentar. Kita coba ya. Ibu kasih di sininya. Ini adalah Y. Ini adalah X. Nah, ini adalah harga. Ya susah ya nak. Udah ya. Itu bawahnya di situ. Ya, nanti kalian tulis sendiri ya. Di sini adalah harga ya. Ini adalah kuantitas. Nah, kuantitas ini adalah garis horizontal ya. Atau sumbu X gitu. Ini sumbu X. Nah, untuk titik pertemuannya, ini titik pertemuan. Kalau titik pertemuan antara 10 kilo dengan Rp5.000 itu adalah titik A. Ini B, ini C, D, E. Coba Ibu tulis lagi ya. Ibu coba tulis.
Ini A, B, titik B, titik C, titik D, nah titik E. Nah itu, nanti kalau kalian membuat kurva begitu ya, cukup aja ditulis di sini, cukup dituliskan saja harganya, kuantitasnya, Y, X gitu ya. Nah ini nggak perlu dikasih tahu A, B, C, D, E. Kita cukup memperlihatkan titik-titiknya saja. Untuk membacanya itu nanti kita bisa dilihat dari tabel, karena kan ini merupakan gambaran dari informasi yang diberikan oleh tabel. Itu adalah kurva gitu. Paham ya sampai sini? Nah, jika sudah paham, kita ke fungsi permintaan. Jumlah permintaan yang menjadi fungsi harga dapat ditulis dengan rumus QD sama dengan F dalam kurung PD. QD itu adalah jumlah permintaan, F itu fungsi, PD itu satuan harga. Nah, dari rumus ini menjadi persamaan linier. QD sama dengan A min BP. QD jumlah permintaan, P harga, A konstanta, B koefisien. Nah, kita coba lihat di contoh. Jika diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 40 min 3 PD. Hitunglah, tipe ya ibu ini, jumlah permintaan pada harga Rp5 dan Rp10. Yang B, hitunglah jumlah permintaan barang saat dibagi gratis. Yang C, gambarkan kurva permintaannya. Yang A dulu, saat harga berada pada angka Rp5, maka jumlah permintaan adalah QD sama dengan 40 dari rumusnya min 3 dikali Rp5 sama dengan 25. Jadi saat harga berada pada angka Rp5, permintaan mencapai 25 unit. Nah, bagaimana ketika harga berada pada angka Rp10? Ya, maka QD sama dengan 40 min 3 dikali 10 sama dengan 10. Nah, jadi saat harga berada pada angka Rp10, permintaan mencapai 10 unit. Dari mana sih Bu? Nih kalau mau hitung, nanti QD sama dengan 40 min 3 dikali 10 sama dengan 10. Jadi 40 dikurangi 3 kali 10 kan 30. Berarti kan 40 dikurangi 30 sama dengan 10 gitu. Nah, sekarang pada saat barang gratis P0, maka jumlah permintaan adalah QD sama dengan 40 min 3 dikali 0 sama dengan 40. Ya, ketika gratis justru barangnya atau permintaannya ya menjadi 40 gitu. Jadi saat harga 0 atau gratis permintaan 40 unit. Nah, gambar kurva permintaan QD sama dengan 40 min 3 PD. Nah, kita bikinkan tabelnya dulu. QD 40, 0. PD 0, 13 per 3. Jika PD sama dengan 0, QD sama dengan 40. Dan jika QD-nya 0, permintaannya 0, PD-nya 13 per 3. Nah, ini Ibu, kenapa kok jadinya kan kalau misalnya PD-nya 0 ya, di sini PD-nya 0. Tulis ya. Misalnya nih. Kide. Ini deh. Ini sama dengan 40 dikurangi 3 dikali 0. Hasilnya kan 40 ya. Ya kan, berarti QD-nya 40. Tapi kalau misalnya QD-nya 0,
Jadi Q-nya udah diketahui 0, berarti 0 sama dengan 40 dikurangi 3 kali 13 sepertiga. Coba kalian hitung, pasti nanti hasilnya 0 gitu. Jadi kan ini sudah diketahui ya, 0. Kemudian untuk konstantanya itu kan sudah diketahui juga. Jadi kan permintaannya sudah diketahui, konstanta sudah diketahui, kemudian yang ini itu adalah koefisien ya, koefisien. Kemudian harga. Nah, harganya berapa gitu kan. Nah, untuk menjadi 0 kan berarti 40 min 40. 3 kali berapa supaya ada 40? Berarti 3 dikali 13 per 3. Hasilnya 40. 40 dikurangi 40. Q-nya 0. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk kurvanya di sini berarti P-nya itu adalah tadi harganya di sini 13 sepertiga. Nah, itu berarti nanti kuantitasnya adalah 40 gitu. Ya, bisa dipahami ya. Maka ini adalah kurva dari Q-D sama dengan 40 min 3 PD. Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Ya, semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan boleh tuliskan di kolom komentar YouTube Ibu. Nah, sampai di sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat dipahami oleh kalian. Nanti Ibu akan memberikan tugas ya, agar kalian semakin dapat memahami lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.